Halo teman-teman semua. Kali ini kami akan menjelaskan tentang peran Kepala Tata Usaha atau KTU pada perkebunan berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Farul Rozi Nasution yang pernah menjabat sebagai Kepala Tata Usaha selama 7 tahun di PT Teguh Karsa Wana Lestari di Bungaraya. PT TKWL memiliki luas areal perkebunan mencapai 3.380 hektar dan memiliki 5 afdeling di dalam perkebunan tersebut. Dan juga produktivitas di sini mencapai 27,5 ton per hektar per tahun. Di perusahaan ini, Kepala Tata Usaha memiliki posisi yang setara dengan asisten kepala atau ASKEP dan bertanggung jawab langsung kepada manajer kebun. Nah, di dalam organisasi perusahaan, KTU merupakan tangan kanan dari manajer, yang mana mengurusi di bidang administrasi, keuangan, dan mendukung kelancaran operasional perkebunan. Menurut Bapak Rozi, tugas utama seorang KTU adalah mengawasi dan memastikan seluruh kegiatan operasional serta penggunaan dana dapat terkontrol dengan baik. Nah, dalam aktivitas sehari-hari, seorang kepala KTU bertugas dalam melakukan evaluasi H+1, menyusun rencana kegiatan harian, memantau pembukuan, serta memastikan seluruh administrasi perusahaan dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya dengan saya Muhammad Aga Fernanda. Di bawah Bapak Farul Rozi Nasution sebagai KTU terdapat beberapa bagian administrasi yang lain, yaitu pembukuan, kerani, kasir, admin tanaman, admin produksi, bengkel, personalia, serta gudang. Dalam bidang keuangan, KTU bertugas mengawasi dokumen keuangan, permintaan dana operasional, verifikasi cek pembayaran, serta memastikan seluruh biaya operasional tercatat dengan baik. Pada proses pengkajian, KTU memeriksa kembali data yang diinput oleh mandor untuk meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun selisih dalam pembayaran. Selain itu, KTU juga mengawasi premi serta lembur yang diberikan mandor kepada karyawan. Pada PT TKWL, sistem pengupahan menggunakan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK). Sedangkan untuk KHL, karyawan harian lepas, itu menggunakan UMSK juga tetapi dibagi dengan 25 hari kerja. Dalam bidang ketenagakerjaan, KTU mengelola data karyawan yang masih aktif maupun yang sudah berhenti bekerja, serta mengawasi BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan, serta berkoordinasi dengan asisten dalam memenuhi kebutuhan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan. Di perusahaan Teguh Karsa Wana Lestari ada beberapa sistem informasi yang digunakan untuk kegiatan operasional mereka dan juga membantu kegiatan administrasi. Di antaranya adalah Plantation Management System atau PMS. Itu digunakan mulai dari kegiatan pengadaan barang, stok gudang, dan juga pengupahan serta laporan operasional di perusahaan. Selain itu, mereka juga menggunakan aplikasi berbasis Android SPUCP atau Sumatera Plantation Unit Collective Plantation untuk kegiatan rekapitulasi panen di lapangan. Sistem tersebut sangat membantu dalam kegiatan administrasi dan operasional di perusahaan. Meskipun begitu, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi tersebut. Di antaranya seperti jaringan internet yang tidak stabil, lalu pun human error dalam penginputan data. Meskipun begitu, ada banyak manfaat dari sistem digitalisasi di perusahaan Teguh Karsa Wana Lestari, seperti meningkatkan akurasi dari data, lalu mengurangi penggunaan kertas sehingga lebih efisien, dan juga membantu dalam jalur informasi antara estate, regional office, dan head office. Pada kegiatan produksi dan juga operasional, KTU memiliki peran untuk memastikan bahwa hasil produksi, data produksi, dan juga penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja dan juga barang itu telah tercatat dengan baik. Selain itu, pada kegiatan produksi atau pencatatan tandan buah segar di lapangan itu dilakukan oleh kerani, di mana kerani panen akan melakukan penginputan data secara digital di aplikasi SPUCP, di mana data yang telah terinput tadi akan diverifikasi oleh KTU dan untuk memastikan bahwa data tersebut telah
diinputkan dengan benar dan tidak terjadi error dalam penghitungan premi pemanen. Evaluasi hasil produksi dan panen itu juga perlu diperiksa oleh KTU, di mana KTU akan melakukan pengecekan dengan melakukan cross-checking dengan data timbang di pabrik, sehingga tidak ada selisih antara TBS yang dikirim dan juga TBS yang diterima oleh pabrik. Selain itu, KTU juga memiliki peran dalam melakukan stok opname di gudang dan juga untuk pengadaan barang di gudang agar tidak ada stok yang habis sebelum digunakan untuk operasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dan pengendalian kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala tata usaha serta pengembangan karir seorang KTU di perusahaan Teguh Karsa Wana Lestari atau TKWL. Dalam melakukan pengawasan administrasi kebun, KTU ini melakukan 3 tahapan. Yang pertama ialah mengecek apakah data yang telah diinput ke sistem itu sudah valid. Kemudian yang kedua melakukan verifikasi dengan cara mengambil sampel sebesar 5-10% untuk melakukan kesesuaian data antara yang ada di data sistem dengan di data lapangan. Kemudian yang terakhir ialah melakukan persetujuan berjenjang. Artinya KTU ini melakukan yang namanya pengecekan terlebih dahulu sebelum disetujui oleh seorang manajer. Indikator keberhasilan seorang KTU dinilai dari kecepatan penyelesaian laporan, kemudian dari hasil audit internal, yang mana untuk mencapai audit internal yang baik ialah artinya terdapat indikator hijau atau green indikator, yang mana ini merupakan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki temuan berat dalam hasil auditnya. Untuk mencegah adanya penyimpangan dalam administrasi, maka seorang KTU harus mencatat semua pengeluaran melalui bon yang telah diverifikasi. Selain itu, dilakukan juga yang namanya cash opname dan juga stock opname secara rutin. Kompetensi yang harus dimiliki seorang KTU ialah mampu mengoperasikan komputer, memiliki dasar-dasar pengetahuan mengenai akuntansi, dan juga mampu mengoperasikan yang namanya Microsoft Office. Dengan begitu, seorang KTU dapat memiliki pengembangan karir yang terus meningkat.